Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada mahasiswa kelas Surveillance Kesehatan Masyarakat Prodi Kesmas. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan topik yang kedua pada perkuliahan kita, yaitu mengenai perencanaan surveillance kesehatan masyarakat. Perkenalkan lagi ya, nama saya Rini Handayani yang akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai perencanaan sistem surveillance kesehatan masyarakat. Nah, setelah mempelajari materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan tujuan perencanaan, langkah-langkah perencanaan sistem surveillance, kemudian mampu menjelaskan rasional kegiatan sistem surveillance, serta mampu menjelaskan atribut surveillance. Definisi perencanaan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah suatu proses menganalisis dan memahami sistem yang dianut, kemudian merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan segala kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tadi, menganalisis efektivitas dari berbagai kemungkinan tersebut, menyusun perincian selengkapnya dari kemungkinan yang terpilih, serta mengikatnya dalam satu sistem pengawasan yang terus-menerus dilakukannya, sehingga dapat dicapai hubungan yang optimal antara rencana yang dihasilkan dengan sistem yang dianut. Perencanaan memiliki tujuan umum, yaitu adanya keterkaitan yang jelas dengan misi organisasi, masalah yang ingin diatasi, dan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan khususnya biasanya memiliki indikator, seperti tentang masalah apa sih yang ingin diatasi oleh rencana kerja yang akan kita buat, kayak gitu ya. Siapa yang akan memperoleh manfaat dari rencana ini, kemudian di mana rencananya akan dilaksanakan, seberapa besar target yang akan dicapai, dan berapa lama rencana kerja yang akan dilaksanakan. Langkah-langkah perencanaan dari surveillance mulai dari menetapkan tujuan, kemudian membuat definisi kasus, membuat sistem pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, menguji metode di lingkungan, mengembangkan pendekatan analisis data, menentukan mekanisme diseminasinya, dan menentukan metode evaluasi. Menetapkan tujuan. Secara umum, tujuan surveillance adalah yang pertama untuk menilai status kesehatan masyarakat, kemudian menentukan prioritas kesehatan masyarakat, kemudian memonitor dan evaluasi program, kemudian melaksanakan riset, melakukan identifikasi masalah pada masyarakat, dan bisa memprediksi dampak masa depan ya dari penyakit atau kejadian akibat kesehatan. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat definisi kasus. Ketika kita membuat definisi kasus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti adanya kriteria untuk waktu, tempat, dan orang. Kemudian diagnosis klinis dan laboratoris, mau pakai yang mana, apakah cukup klinis atau laboratoris juga perlu. Kemudian sifat karakteristik epidemiologis dari penyakit itu. Kemudian derajat tertentu yang berkenaan dengan diagnosis, apakah kita mau sampai confirm, suspek, atau cuma possible doang. Kemudian tingkat sensitivitas dan spesifitasnya tentunya. Nah, definisi kasus ini teman-teman baiknya sespesifik mungkin ya, namun harus tetap tergantung dari tujuannya. Ya, misalnya dalam kondisi wabah, wabahnya besar kayak gitu ya, teman-teman tidak perlu menunggu kasus itu harus yang confirm, seperti pandemi kemarin misalnya, harus confirm banget, harus pakai tes PCR banget, nggak harus seperti itu. Dengan teman-teman misalnya pada saat sedang puncaknya KLB, teman-teman hanya menggunakan suspek saja sebagai definisi kasus, itu juga cukup ya, tidak harus sampai confirm, karena confirm itu tentunya membutuhkan sumber daya modal ya teman-teman sebagai pendukungnya, karena harus konfirmasi dari laboratoris biasanya. Kemudian membuat sistem pengumpulan data. Kita melihat
Sumber data yang akan digunakan nanti dalam sistem surveillance itu apa saja? Apakah dari laporan polisi, laporan rumah sakit, atau cukup dari laporan puskesmas, laporan laboratorium, atau laporan dari mana saja, itu kita harus tentukan dulu. Kemudian kita selaraskan antara sistem yang akan dipakai dengan tujuannya. Misalnya, pada kondisi yang berpotensi untuk terjadinya bencana, ya, adanya keterbatasan dalam pencegahan, ya. Jadi kita harus lihat bagaimana sistem pengumpulan data itu yang efektif untuk kita lakukan itu seperti apa. Kemudian kita membuat instrumen pengumpulan datanya. Instrumen ini bisa berupa kuesioner, pedoman wawancara kayak gitu ya, atau misalnya form pemeriksaan fisik, form pemeriksaan penunjang seperti itu. Ya, intinya instrumen ini digunakan untuk pengumpulan data, ya, dan baiknya ya sangat dianjurkan menggunakan format komputerisasi yang umumnya dikenal, ya. Ini gunanya untuk apa? Gunanya supaya yang memanfaatkan itu menjadi terbiasa dan tidak terlalu kaku dalam menggunakan format yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Kemudian instrumennya juga harus dapat memfasilitasi proses analisis, dalam artian data-data yang dibutuhkan dalam proses analisis itu ada di instrumen, ya, dan bisa dinilai dengan baik gitu ya. Kemudian perlu juga dipertimbangkan masalah kerahasiaan, karena kita tahu ya kondisi kesehatan itu ada beberapa bagian yang merupakan bagian rahasia ya teman-teman ya, yang cuman mungkin pasien dan dokter saja yang perlu tahu. Kemudian dari adanya instrumen tentunya kita menguji metode di lapangan ya. Tujuannya apa? Pertama, untuk menghindari melakukan perubahan setelah sistem diimplementasi. Kalau bisa, ketika sistem surveillance diterapkan nanti, kalaupun ada perubahan, hanya perubahan-perubahan minor saja. Kemudian menemukan masalah dalam prosedur pengumpulan data. Kita lihat nih ketika kita mengumpulkan data, ada masalah apa? Oh, masalahnya tempatnya susah terjangkau. Oh, masalahnya adalah kalau kita pakai sistem digital, sinyalnya nggak ada kayak gitu. Nah, kita bisa menemukan masalah apa pada saat pengumpulan data. Kemudian bisa mengidentifikasi metode yang sesuai untuk kondisi lain. Misalnya tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba ada KLB. Kira-kira metode apa yang cocok kayak gitu. Kemudian juga mengidentifikasi masalah-masalah validitas. Ya teman-teman, validitas data itu sangat-sangat penting ya bagi kita orang surveillance ya. Kalau datanya tidak valid, itu bisa berakibat nanti ketika proses analisis data yang tadinya sebenarnya dia itu adalah aslinya, itu dia merupakan prioritas nomor 4, tapi karena tadi adanya tidak validnya data, itu bisa jadi meningkat jadi prioritas nomor 2 atau bahkan menurun menjadi prioritas nomor 10 kayak gitu. Nah, itu jadi yang sangat-sangat kita hindari, sehingga pada saat uji metode di lapangan kita harus bisa juga mengidentifikasi masalah-masalah yang akan mengganggu validitas data yang dikumpulkan.